Nanti aja kita bicarakan saja. Yang jelas saya belum ada kesempatan untuk diajak bicara tentang itu. Oke, Mas. Mas Ahaye, aduh. Mas mau nanya soal politik dikit dong Mas. Soal P3 mau merapat ke kubu Prabowo, kemungkinan merapat ke Prabowo Gibran gimana Mas tanggapannya Mas? Saya belum dengar itu ya, yang jelas ya kita serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi Indonesia Maju, dan tentunya biasanya beliau juga akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini memang sudah ada dalam koalisi tersebut, dan tentunya kita ingin saling memberikan masukan. Yang jelas terkait dengan penguatan koalisi itu memang terus kita bicarakan. Pertama, kita ingin ke depan pemerintahan juga sukses, ada support yang kuat dari parlemen, karena kita juga berharap kebijakan-kebijakan, program-program yang sudah diangkat sebagai janji politik selama masa kampanye oleh pasangan Prabowo Gibran ini bisa dikawal dan disukseskan secara bersama-sama. Kita ingin itu bisa diwujudkan dengan baik, dan ini membutuhkan konsolidasi kekuatan politik baik di pemerintah maupun di parlemen. Berarti diterima kalau misalkan ada P3 mau masuk? Nanti aja kita bicarakan saja. Yang jelas saya belum ada kesempatan untuk diajak bicara tentang itu. Oke. Mas, terkait dengan kemarin Kenapa? soal sawit, kalau dari ATR sendiri yang akan disiapkan apakah lahan untuk perhutanan sosial? Iya, jadi tadi pembicaraan di dalam bersama Presiden dan Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menko Marifest, dan sejumlah menteri terkait lainnya. Yang jelas, kalau kami dari ATR ingin memberikan support sepenuhnya untuk program peremajaan sawit rakyat ini, yang saya juga terus mempelajari apa saja menjadi kendala, dan tadi dibahas dari sekian isu yang paling menonjol adalah biasanya tentang legalitas. Jadi para petani, para pekebun ini harus mendapatkan atau memiliki legalitas atas tanahnya, SHM atau HGU bagi perusahaan, dan intinya ini harus clear dari kawasan hutan. Nah, disinilah kita tentunya juga mengharapkan ada status yang jelas, yang clean and clear, karena tidak boleh kemudian kita tidak mendapatkan jaminan atau kepastian hukum itu, nanti kemudian hari menjadi masalah hukum. Nah, disinilah kita harus cari terobosan. Tadi juga dibahas harus ada perbaikan atau semacam revisi peraturan-peraturan yang bisa semakin menyukseskan program besar ini. Mengapa? Karena ada potensi ekonomi yang luar biasa, dan kita ingin masyarakat kita, para petani atau pekebun sawit ini juga dengan replanting, dengan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah yang tadi juga disarankan dari 30 juta per hektar menjadi 60 juta per hektar ini, artinya spiritnya adalah bagaimana para petani kita juga bisa punya modal dasar untuk bisa melakukan peremajaan sawit. Dan kalau itu sukses, maka bukan hanya meningkatkan kesejahteraan para petani dan keluarganya, tapi juga secara ekonomi akan signifikan bagi negara. Gitu. Mas, jadi konkretnya apakah mereka untuk petani sawit rakyat ini akan mendapatkan sertifikat atau akan ada distribusi lahan? Jadi tadi baru dibicarakan bahwa ada sejumlah keterkaitan antar lembaga, dan tadi titik beratnya memang di KLHK untuk meyakinkan bahwa tidak ada lahan yang digarap ini atau yang akan disiapkan ini masih berada dalam kawasan hutan. Nah, itu jadi masih ada stuck di situ. Nah, masih diragukan itu tadi? Ada angkanya, saya tidak hafal, tetapi yang jelas masih cukup besar, dan ini perlu percepatan. Tadi Pak Presiden juga akhirnya mengatakan oke, nanti akan kita agendakan lagi rapat ini semacam pembulatan, dalam arti ini harus dibereskan dulu antar kelembagaan pemerintah, kementerian. Yang jelas kalau dari ATR kami selalu siap untuk memberikan support
kalau memang sudah clear, dan ini kan tidak bisa kami menentukan bahwa ini sudah lepas dari ataupun sudah aman dari kawasan hutan atau tidak ada status HGU yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. Cukup ya? Ya, makasih. Ya, makasih. Program KCM itu kan dibahas dalam RAPBD 2022. Sudah kabinet tadi apakah itu sudah dibahas sebenarnya presiden terpilihnya belum pasti. Apa ada alasan tertentu gitu? Ya, asumsi mungkin ya, gitu aja. Oke. Makasih ya. Maksudnya. Makasih. Nanti cek. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.